sebelum malaikat mungkar nakir datang. Karena Anda orang baik, maka tiba-tiba ada yang datang kepada Anda. Assalamualaikum. Anda menjawab, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah sedekah yang pernah engkau berikan dulu. Ada lagi suara yang indah, kemudian Anda menyapanya dan ia menjawab, aku adalah sholat malam yang pernah kau tegakkan dulu. Ada suara lagi yang lebih merdu lagi, lalu Anda bertanya, siapa engkau? Aku adalah silaturahmi yang kau jalin, kau sabar karena saudaramu yang jahat dulu. Kemudian suara-suara indah akan datang. Ternyata itu amal baik, digambarkan amal baik akan dalam bentuk yang indah sekali. Karena Anda sudah dikerumuni dengan amal baik, maka Anda pun tidak merasa takut lagi, tidak merasa gentar lagi. Kemudian datang malaikat mungkar nakir. Setelah malaikat mungkar nakir datang, Anda pun tidak gentar, tidak takut, karena Anda tahu dia sama dengan Anda, hamba Allah. Di saat mereka bertanya pun Anda dengan ringan, dengan mudah menjawab. Waktu mereka bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Anda pun menjawab dengan mudah, Allahu Rabbi, dan seterusnya. Maka malaikat itu akan menyapa Anda dengan keindahan, dan setelah itu diserahkan Anda kepada malaikat rahmat. Tolong beri rahmat orang ini, rahmat nikmat dari surga hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah Anda orang-orang baik, itulah Anda orang yang sering silaturahmi, itulah Anda orang yang sering menahan dendam, itulah Anda orang yang sering bersedekah, itulah Anda orang yang menjauhi riba, itulah Anda orang yang sering bangun malam, itulah Anda orang yang sering berbakti pada orang tua. Itulah Anda. Akan tapi di kubur sebelah Anda harus pahami, di kubur sebelah adalah orang di saat dia mati orang pada tertawa karena dia banyak kejahatannya, kemudian segera dibawa ke tempat ke kubur. Setelah dilianglah di kubur, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Sebelum malaikat mungkar nakir datang, ada sesuatu suara yang menyeramkan dan dia ketakutan. Siapa engkau? Suara itu berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Kemudian ada lagi suara yang lebih serem lagi. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah sholat yang kau tinggalkan. Semua dosa-dosa akan datang mengurumuni dia dan menemani dia. Dan semakin takut, suasana takut. Anda sadar, coba Anda sadari bagaimana suasana takut. Jika Anda dalam ketakutan di sebuah malam, di rumah yang sepi, di sebuah tempat rumah sepi, di kegelapan malam, di keheningan malam, tiba-tiba ada gelas yang jatuh, Anda terkaget. Ini keadaan di alam barzah. Lihat, kubur sebelah itu orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat masuk ke alam barzah. Datang amal-amal buruknya menjelma dalam bentuk yang sangat menakutkan. Kemudian setelah itu datang malaikat yang digambarkan matanya hitam kebiru-biruan, menakutkan, dan suaranya lebih lantang dari halilintar. Suara gelas pecah saja kita ketakutan, bagaimana mendengar suara yang lebih lantang dari halilintar? Kemudian bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia ketakutan dan tidak menjawab, hanya berkata kemudian dipukullah orang ini. Dan ketahuilah, pukulan ini seandainya dipukulkan di dunia akan hancur. Ini dipukulkan kepada manusia pendosa, dan setelah itu diserahkan kepada malaikat. Siksa orang ini hingga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Berapa lama di alam barzah? Berapa lama? 100 tahun, 1000 tahun disiksa. Jadikan ini bahan untuk kita merenungi diri kita. Wahai hamba Allah, kita semua akan kita akan masuki alam barzah. Jika Anda golongan orang yang pertama, bersyukurlah Anda. Jika Anda saat ini golongan tadi, orang yang ahli silaturahmi, Anda senang sholat malam, Anda senang bersedekah. Kalau Anda golongan orang ini, bersyukurlah Anda. Bahkan kalau seandainya Anda menjadi golongan yang satu lagi, banyak dosa yang Anda lakukan, malam ini akan kita beresi. Di masjid ini akan kita beresi. Siapapun yang punya dosa, punya maksiat, yang sering makan haram, urusan riba, ngambil hak orang lain, pernah ke minuman keras, meninggalkan sholat, ingat, sadar bahwasanya surga Allah bukan saja untuk orang yang pekerjaannya baik-baik saja seperti para nabi, akan tapi surga Allah juga diberikan kepada pendosa-pendosa yang di saat menyebut dosanya dia sadar lalu kembali kepada Allah.